Halo, nama saya Ellen Blesan dari kelas M-Prosti B kelompok B5 Avatar dengan NRP 50262011130. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak ada beberapa. Yang pertama ada model waterfall. Model ini dianalogikan sebagai sebuah air terjun. Kita tahu bahwa air terjun mengalir dari atas dan turun ke bawah. Sama dengan metode ini berarti tahap pengembangan softwarenya dilakukan secara bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Bertahap berarti setiap tahapnya tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi mulai dari awal dulu, perencanaan terlebih dahulu, setelah selesai baru masuk ke tahap desain, dan selanjutnya. Apabila mengalami kegagalan pada salah satu tahap saja, maka akan diulang kembali ke tahap sebelumnya. Penggunaan model ini harus diperhatikan ketepatan estimasi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Penggunaan model ini biasanya dapat diterapkan untuk proyek dengan skala kecil dan menengah, serta tidak membutuhkan biaya maupun sumber daya yang terlalu besar. Yang kedua ada model spiral. Model ini termasuk memiliki tingkat repetisi yang tinggi. Model pengerjaan berfokus pada setiap repetisi tiap tahap yang dilakukan. Model ini dapat dikatakan sebagai metode SDLC yang paling fleksibel dan sama dengan model interaktif. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah dapat memicu ketidakpuasan dari segi customer karena proses pengerjaan yang terbilang singkat. Metode ini sangat cocok untuk menciptakan produk yang dirilis dengan versi cepat dan mudah. Oleh karena itu harus memperhatikan setiap tahap dalam metode spiral ini. Yang ketiga ada model RAD atau Rapid Application Development, yaitu software development yang cocok untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Biaya dapat diminimalisir karena proses penyesuaian yang cepat dari setiap tahap. Setidaknya ada 4 tahap dari SDLC model RAD ini, yaitu yang pertama perencanaan kebutuhan, yang kedua desain, ketiga konstruksi, dan keempat peralihan, jadi berpindah dari versi lama ke versi baru. Tahap desain dan konstruksi dapat dilakukan secara berulang hingga pihak user atau customer telah mencapai kesepakatan. Developer dapat melakukan repetisi pada tahap desain dan konstruksi tanpa perlu mengulang pada tahap perencanaan. Kemudian ada model prototype. Kali ini model ini menggunakan sebuah prototype. Maka yang pertama dilakukan adalah membuat prototype dari aplikasi itu sendiri. Aplikasi tersebut kemudian dipresentasikan kepada customer atau klien untuk melakukan kesepakatan. Apabila telah sepakat, maka pengembang atau developer akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek tersebut. Metode ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada metode waterfall. Selanjutnya ada model DevOps. Model ini menekankan pada budaya organisasi. Selain memperhatikan tahapan software development, model ini juga memperhatikan kerjasama antar departemen terhadap pengembangan siklus hidup organisasi. Selain itu juga berpengaruh pada jaminan kualitas serta operasional dari pengembangan perangkat lunak. Jadi, untuk menggunakan metode ini, diperlukan pengetahuan lebih dengan manajemen sebuah organisasi serta kerjasama tim yang baik, agar setiap departemen atau tim dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan tepat. Selanjutnya ada model incremental, atau dapat dibilang melibatkan pengembangan model yang lain. Setiap siklus pengembangan dibagi lagi menjadi siklus-siklus kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah serta melewati beberapa tahap perencanaan, desain, implementasi, serta pengujian. Yang terakhir ada metode model Agile atau Scrum, salah satu model dengan penggunaan model yang paling sering digunakan oleh perusahaan maupun startup. Model ini dirasa paling cocok untuk diterapkan dalam pengembangan produk atau software dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Jenis Agile yang paling sering digunakan adalah metode Scrum. Kelebihan Scrum di sini terlihat dari penggunaan sprint. Sprint adalah sebuah proses yang dilakukan secara bertahap. Kelebihan yang lain dari setiap tim dapat melakukan kerja secara bersama-sama tanpa perlu menunggu salah satu tim untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terlebih lagi, setiap 1 hingga 2 minggu akan selalu dilakukan koordinasi mengenai hasil dari pengerjaan tiap minggu yang dilakukan oleh project manager. Customer juga dapat melihat hasil dari pengerjaan tiap tim untuk ditampilkan agar dapat terjadi kesepakatan antara tim pengembang dengan klien. Untuk merecap, ada
7 model dari model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama waterfall yang bersifat sekuensial, kemudian ada model spiral, lalu ada model red, lalu model prototype yang mengembangkan prototype aplikasi, model DevOps yang menekankan budaya organisasi, model incremental yang melibatkan model lain, dan model agile atau Scrum. Sekian dari saya mengenai model pengembangan perangkat lunak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.